It's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Akila Salsabila. Di sini saya bersama teman-teman dari kelompok 4 akan memaparkan hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 4. Mari kita simak videonya. Saya Akila Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 4 subtema 1. Berikut adalah pemetaan kompetensi dasar kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah. Hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah. Yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan (SKL). Terlihat kegiatan dari buku guru tema 4 subtema 1 pada setiap pembelajaran telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terlihat kegiatan dari buku siswa tema 4 subtema 1 pada pembelajaran 1 telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL, yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yaitu siswa mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran yang ada di dalam buku guru. Terlihat pada salah satu tujuan pembelajaran dalam buku guru pada pembelajaran 2, yaitu dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Maka, tujuan tersebut selaras dengan materi yang ada pada buku siswa tema 4 subtema 1 pembelajaran 2. Yaitu bersyukur memiliki pakaian. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Siswa kelas 3 berada pada tahap operasional konkret, yaitu periode antara 7 tahun sampai 11 tahun, di mana anak mulai memahami operasi kognitif. Maksudnya, anak sudah mulai berpikir logis tentang kejadian nyata, namun belum benar-benar mampu memahami konsep abstrak atau yang berkaitan. Di usia ini, anak umumnya sudah mampu memahami arti beberapa simbol tokoh dan mampu berganti-ganti dalam aksi meniru berbagai simbol tokoh-tokoh tersebut. Dilihat pada buku siswa kelas 3 tema 4 subtema 1 ini, materi yang disajikan sudah dilengkapi dengan gambar-gambar. Dengan adanya gambar tersebut, siswa dapat lebih mudah untuk berpikir konkret dan memudahkan siswa untuk memahami materi. Ada contohnya, yaitu gambar cara beristirahat siang dan juga ada cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Pada buku siswa, pendekatan saintifik ini dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo menulis, ayo membaca, ayo berlatih, ayo mencoba, ayo bercerita, dan ayo mengamati. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku guru, materi sudah sesuai dengan nilai-nilai sosial, yang mana siswa diminta untuk berkelompok menyelesaikan suatu permasalahan. Pada buku siswa juga, materi sudah sesuai dengan nilai-nilai sosial, yang mana ada materi yang harus diselesaikan oleh siswa dengan cara berkelompok atau berdiskusi antar siswa. Dengan ini, siswa dituntut untuk bersosialisasi dengan teman lainnya. Yang keenam, pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hanya dicantumkan pada buku guru,
sedangkan pada buku siswa tidak dicantumkan. Dengan ini, guru harus memberikan persepsi yang sangat jelas agar siswa paham apa yang akan dia pelajari pada tema 4 subtema 1 ini. Tujuan pembelajaran perlu dijelaskan dicantumkan pada buku siswa agar siswa dapat memahami pembelajaran apa yang harus dicapai, mengerti apa yang dia kerjakan, dan juga dapat mengukur kemampuan diri apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratabila Bagi, NPM 185060008. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis buku guru dan buku siswa tema 4 subtema 1, yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah. Tahapan pembelajaran. Di dalam tahapan-tahapan pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu tahapan pengenalan materi sebagai persepsi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan hari ini. Di dalam buku siswa pada tema 4 subtema 1 pembelajaran ke-1, tahapan pembelajaran tersebut dilakukan dengan runtut dan selesai. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu terdapat satu keluarga, yaitu Siti, Ibu Siti, dan Ayah Siti. Mereka sedang berkumpul di meja makan. Kemudian dari gambar tersebut dapat kita lihat yaitu pengenalan materi diajarkan dengan cara meminta siswa untuk membaca teks cerita tentang kewajiban menjaga kesehatan tubuh. Kemudian siswa diminta untuk mempelajari kegiatan kewajiban dan hak di rumah. Siswa diminta untuk mempelajari kegiatan ini itu berguna untuk mengingat kembali pengetahuan yang telah dimiliki siswa, untuk kemudian ditambahkan beberapa informasi yang baru. Kegiatan ini juga sangat penting, di mana siswa yang belum memiliki pengalaman akan dapat mendengarkan pengalaman teman yang lainnya sehingga semua siswa memiliki pengetahuan. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional. Ya, ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan pembelajaran ini juga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa jika pembelajarannya kontekstual. Selain itu, kegiatan inti difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam rangka pengembangan sikap, maka seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas melalui afeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Untuk kompetensi pengetahuan dilakukan melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Untuk kompetensi keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu tentang kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia SD tentunya topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka lebih menarik. Dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang menambah wawasan. Namun, di dalam penyajian materi, tentunya tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa anak kelas 3 SD. Dapat dilihat pada buku siswa kelas 3, tema 4, subtema 1, materi yang disajikan dengan gambar dan teks percakapan yang menarik, serta keseimbangan antara gambar dan percakapan sudah sesuai, sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Contohnya yang ada pada buku siswa yaitu istirahat siang tentang cerita itu,
Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 ada ketersediaan soal dan latihan. Latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 1. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial. Misalnya, saat siswa berdiskusi, siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis. Saat dilatih untuk memecahkan masalah, teliti dalam mengamati dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini terdapat soal cerita tentang rumah tempat berlindung. Berdasarkan materi di atas, maka dapat dilihat bahwa pada buku siswa kelas 3, tema 4, subtema 1, telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik, sehingga kata maupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-11, relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambar materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga akan dapat belajar secara kontekstual. Misalnya, terdapat seorang anak kecil yang sedang bersepeda dan sedang minum air putih. Sekian dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Mahira Yuanisa, NPM 1850618. Saya di sini akan memaparkan materi tema 4 subtema 2. Di sini yang pertama ada pemetaan kompetensi dasar, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah. Pemetaan kompetensi dasar di sini dibagi menjadi 5 mata pelajaran. Yang pertama ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan PJOK. Selanjutnya ada hasil analisis buku guru dan siswa kelas 3, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah. Yang ke-1 yaitu kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 4 subtema 2 sudah disusun dengan acuan SKL. Terlihat dari buku siswa tema 2 tema 4 subtema 2 pelajaran ke-1 telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan kewajiban dan hak yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran di dalam buku guru. Misalnya, dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 2 pembelajaran 1, yaitu kegiatan membaca. Siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait lambang negara dengan benar. Dan dilihat dalam buku siswa telah disajikan materi tentang kewajiban dan hakku. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Karena kelas 3 SD masih dikategorikan pada tahap operasional konkret, tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Tahap operasi konkret tetap ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan apa-apa yang dilihat nyata dan konkret. Selanjutnya, yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilakukan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Kata ajakan yang terdapat dalam buku itu seperti ayo mengamati, ayo membaca, ayo menulis, ayo bercerita, ayo mencoba, dan ayo berlatih. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku tema 4 subtema 2 ini tidak terdapat materi dengan nilai-nilai sosial, tetapi juga diajarkan dengan bekerja sama dengan orang tua di rumah melalui kegiatan
yang bersama orang tua yang terdapat dalam buku tersebut. Yang keenam, pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam buku siswa tidak dicantumkan, sehingga dalam hal ini guru perlu memberikan persepsi yang lebih luas sehingga siswa mampu memaknai apa yang akan dipelajari dalam buku siswa tersebut pada tema 4 yaitu kewajiban dan hakku. Perlunya tujuan pembelajaran disampaikan kepada siswa tidak lain adalah agar siswa mampu mengikuti dengan baik setiap langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Dan siswa juga dapat mengukur dirinya sendiri apakah telah mampu mencapai yang telah diamanatkan di dalam pembelajaran tersebut. Jadi, sangat penting untuk memunculkan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat berusaha mencapainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Indi Puspita. Di sini saya akan menganalisis buku guru dan buku siswa. Untuk poin ke-8, menarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik. Dan lebih menarik jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Namun, di dalam penyajian materi tersebut, tentu tepat harus menyesuaikan dengan karakteristik anak usia kelas 3 SD. Dapat dilihat pada buku siswa kelas 3, tema 4, subtema 2, materi yang disajikan pada gambar dan teks percakapan yang menarik, serta keseimbangan antara gambar dan percakapan sudah sesuai, sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Ini contohnya ada teks yang berjudul bersyukur memiliki pakaian. Di sini isi teks dan gambar sudah sesuai. Kemudian, untuk poin ke-9, ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 2. Latihan-latihan tersebut, selain untuk mengukur kemampuan siswa, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penilaian siswa sosial misalnya saat berdiskusi. Siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat latihan, untuk memecahkan masalah, teliti dalam mengamati, dan sebagainya. Di sini contohnya ada 2 soal latihan. Dan yang poin ke-10, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh teks di sini adalah istirahat siang. Di teks tersebut, penggunaan bahasa Indonesianya sudah tepat. Berdasarkan materi di atas, maka dapat dilihat bahwa pada buku siswa kelas 3, tema 4, subtema 2, telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik. Sehingga, kata maupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Poin yang ke-11, relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga akan dapat belajar secara konstekstual. Misalnya adalah gambar berikut ini. Di dalam olahraga, setiap gerakan kaki anak diilustrasikan sesuai dengan gambar dan gerakan. Contohnya, latihan gerakan kaki. Setiap poin-poin yang disuruh dibersertai dengan gambar, sehingga anak tidak bingung dan membuat anak mempertanyakan gerakan apa yang akan mereka lakukan. Ini adalah aspek-aspek yang dianalisis. Ada 9 poin. Pada tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Aspek yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan sudah sesuai. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti sudah sesuai. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar sudah sesuai. Keempat, kecukupan materi ditinjau dari A, cukupan konsep atau materi esensial, B, alokasi waktu sudah sesuai. Yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari A, pola pikir keilmuan, B, karakteristik siswa sudah sesuai.
Membuat informasi tentang strategi pengalaman buku sudah sesuai. Poin ke-7, informasi keterpaduan, perencanaan model pembelajaran tematik terpadu sudah sesuai. Yang ke-8, informasi tentang penerapan pendekatan saintifik sudah sesuai. Dan poin terakhir yaitu 9, membuat informasi tentang penerapan penilaian autentik sudah sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Fari. Di sini saya akan mencoba melanjutkan materi mengenai analisis pada subtema 3. Oke, di sini ditampilkan pemetaan kompetensi dasar pada subtema 3. Terdapat poin-poin yang melandasi pencapaian kompetensi yang diharapkan pada pembelajaran di subtema 3. Silakan disimak setiap poin-poinnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba memaparkan tentang kesesuaian materi pada subtema 3 dengan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, termaktub sebuah tujuan dari pembelajaran dalam mencetak generasi bangsa yang kreatif. Dan pada materi subtema 3 ini tercantum sebuah perintah dari buku ini untuk mewarnai sebuah bangunan datar dengan kreasi siswa sekreatif mungkin dan semenarik mungkin menurut siswa masing-masing, versi pada siswa masing-masing. Sehingga ini bisa disimpulkan bahwa kesesuaian materi dengan tujuan kurikulum sudah jelas. Oke, selanjutnya kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. Untuk materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sudah ada dan sudah sesuai. Misalnya pada contoh pelajaran matematika. Dan selanjutnya kesesuaian materi dengan kognitif siswa atau kemampuan kognitif siswa. Nah, selanjutnya untuk materi sudah sesuai dengan level kognitif siswa, di mana pada kelas 3 kognitif siswa itu masih operasional konkret, di mana setiap pembelajarannya harus dilakukan dengan bentuk fisik atau wujud yang nyata agar siswa lebih mampu memahami pembelajaran. Nah, pada buku ini sudah sesuai karena terdapat beberapa ilustrasi gambar yang memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran. Selanjutnya, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Untuk kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik sudah sesuai karena dalam buku ini sudah tercantum sebuah perintah pada kegiatan pembelajarannya seperti ayo berlatih, ayo membaca, ayo berdiskusi, ayo mengamati, dan lain sebagainya yang merupakan salah satu ciri-ciri pendekatan saintifik. Selanjutnya yaitu kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Untuk materi sudah sesuai dengan nilai-nilai sosial karena dalam buku ini sudah tercantum sebuah tugas dan materi di mana siswa harus menjawab bagaimana tata cara dan sikap untuk bertetangga, terutama ketika ada tetangga baru yang baru pindah rumah. Selanjutnya ada pencantuman tujuan pembelajaran. Dari hasil analisis bahwa pencantuman tujuan pembelajaran hanya tercantum dalam buku guru, tidak tercantum dalam buku siswa. Dan berikut ini sudah saya tampilkan tujuan pembelajaran dari subtema 3 pada buku tematik 3 tema 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Hardiani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis dari buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 4 subtema 3. Selanjutnya ada tahapan pembelajaran. Dalam buku ini tahapan pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pengenalan materi, yang kedua ada kegiatan inti, yang ketiga ada kesimpulan sebagai penutup. Untuk pengenalan materi ini, setiap pembelajaran diawali oleh kegiatan membaca dengan tujuan agar siswa dapat memahami dengan apa yang akan disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, pembelajaran dilaksanakan dengan kegiatan ayo mengamati, ayo berlatih, ayo mencoba. Dalam kegiatan inti ini, siswa diminta untuk melakukan pengamatan dari materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Dan gurunya juga akan mengasih berupa soal latihan untuk diisi oleh siswa. Nah, yang terakhir ada kesimpulan sebagai penutup. Dalam kesimpulan ini, siswa diminta untuk menceritakan kembali materi yang telah dipelajarinya dan
Siswa juga diberikan tugas oleh gurunya untuk dikerjakan di rumah bersama orang tuanya. Selanjutnya ada kemarikan materi bagi peserta didik. Dalam buku siswa kelas 3 tema 4 subtema 3 ini dapat dilihat materi yang disajikan sangat menarik karena di dalamnya terdapat gambar dan teks percakapan. Antara teks percakapan dan gambar ini sangat seimbang sehingga materi ini dianggap menarik oleh siswa. Selanjutnya ada ketersediaan soal dan latihan. Dalam buku siswa kelas 3 tema 4 subtema 3 ini dapat dilihat setiap pembelajarannya memiliki soal dan latihan yang perlu diisi oleh siswa. Jadi dalam setiap pembelajaran siswa akan diminta oleh gurunya mengisi soal dan latihan yang ada di buku. Selanjutnya ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam buku siswa kelas 3 tema 4 subtema 3 ini terdapat beberapa cerita yang dapat menambah wawasan siswa. Dalam cerita tersebut, penulis memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga setiap kalimatnya dapat dipahami oleh siswa. Selanjutnya ada relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan. Contohnya dapat dilihat dari buku siswa kelas 3 tema 4 subtema 3 ini terdapat langkah-langkah beserta contoh gambarnya untuk membuat kreasi dari bangun datar. Dengan begitu, siswa dapat dengan mudah mengikuti gambar tersebut. Hai, nama saya Anisha Dwi Kusuma. Saya akan menganalisis buku guru dan buku siswa. Yang pertama, ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa, tema 4 ini dan subtema 4 telah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan. Yang telah terlihat di gambar, ada ayo mencoba. Mintalah siswa mengamati kembali cerita, lalu ajak mereka untuk membuat cerita seperti cerita tersebut dengan bilangan yang berbeda. Nah, dari sini telah mampu membuat standar yang ditetapkan oleh SKL ya, seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenan dengan ilmu pengetahuan dengan wawasan yang kreatif. Yang kedua, ada materi dengan tinjauan pembelajaran. Materi yang terdapat dalam buku sudah selaras dengan tujuan pembelajaran di dalam buku guru. Seperti dilihat dari tujuan pembelajaran dari subtema 4 ini, pembelajaran 1, yaitu ada melalui membaca, siswa dapat menyampaikan ungkapan dalam sebuah teks. Di dalam gambar ada tujuan pembelajaran dengan membaca. Yang pertama tuh dengan membaca ungkapan saran pada teks. Siswa dapat menjelaskan maksudnya ungkapan atau kalimat saran yang tepat, secara tepat gitu ya. Lalu yang ketiga, ada kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Di sini dilihat dari buku guru, materi pembelajaran telah sesuai ya dengan perkembangan kognitif siswa karena telah menyajikan banyak gambar-gambar. Hal ini tuh membuat siswa berpikir konkret dan memudahkan siswa untuk dapat memahami materi ini dengan cepat. Terlihat dari gambar di sini ada bantulah Dayu membuat topi. Lalu diberikan gambar cara melipatnya dan langkah-langkahnya. Nah, yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Nah, langkah-langkah pendekatan saintifik itu kan dalam proses pembelajaran meliputi pengalaman belajar seperti menggali informasi, mengamati, bertanya, percobaan gitu, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data dan lain sebagainya. Pada buku siswa kurikulum ini,
Pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan. Untuk membantu pemahaman siswa, kata-kata ajakan ini dalam buku banyak terdapat, kita bisa melihat seperti pada gambar ya, seperti ayo berlatih, ayo mengamati, ayo menulis, dan banyak-banyak ajakan seperti ayo berdiskusi, ayo bermain peran atau apa gitu. Sangat sesuai. Lalu yang kelima, ada kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada subtema 4, di tema 4 ini, salah satu contohnya siswa diajarkan untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah melalui kegiatan seperti ini, yang pada gambar ya. Seperti kegiatan bersama orang tua. Orang tua bercerita tentang pengalaman berobat saat masih kecil dulu, atau mendiskusikan rencana menanam pohon bersama. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Taufik Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang tematik 3, tema 4, subtema 4. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari poin 6, yaitu pencantuman tujuan pembelajaran. Perlunya tujuan pembelajaran disampaikan kepada siswa tidak lain adalah agar siswa mampu mengikuti dengan baik setiap langkah pembelajaran yang akan dilakukan, dan siswa juga dapat mengukur dirinya sendiri apakah telah mampu mencapai apa yang telah diamanatkan di dalam pembelajaran tersebut. Yang ketujuh yaitu tahapan pembelajaran. Sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam satu hari di dalam buku siswa pada tema 4 subtema 4 pembelajaran 2, seluruh tahapan pembelajaran tersebut dilakukan dengan runtut dan sesuai, yaitu A. Pengenalan materi, B. Kegiatan inti, dan C. Kesimpulan. Yang kedelapan adalah kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik, dan lebih menarik jika mereka mendengar informasi baru yang dapat menambah wawasan. Yang sembilan yaitu ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial. Misalnya saat siswa berdiskusi, siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap toleransi saat dilatih untuk memecahkan masalah, teliti dalam mengamati, dan sebagainya. Yang ke-10 yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi di atas, maka dapat dilihat bahwa pada buku siswa kelas 3 tema 4 subtema 4 menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik, sehingga kata maupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Yang ke-11 yaitu relevansi materi dengan ilustrasi. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan, dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga akan dapat belajar secara konstekstual. Misalnya adalah gambar berikut ini, di dalamnya beberapa tanda, ada beberapa warga negara Indonesia yang berbeda-beda ciri khas. Terima kasih. But that's alright. Hush.